Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan para narasumber, yaitu dari unsur Koramil 404 Gunung Megang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kapten Infanteri Agus Sonjaya selaku dan Ramil. Yang kami hormati narasumber dari Polsek Rambang Dangkul, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Rambang Dangkul Pak AKP Sofian Ardeni. Dan yang kami hormati narasumber dari Dinas Pemadam Kebakaran dari Satpol PP. Dari Satpol PP belum hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili. Dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta sosialisasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2001 di Kecamatan Rambang Iru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat-Nya kita masih dapat diberikan kesehatan, diberikan kesempatan waktu, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kedinasan kita, yaitu salah satu pada hari ini akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Karhutla, sasarannya yaitu kepada masyarakat, perwakilan masyarakat desa, delegasi dari masyarakat desa, yang mana salah satunya itu dari tim Satgas Karhutla tingkat desa. Lalu kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikutnya hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, wabil khusus para narasumber, kegiatan pada pagi hari menjelang siang ini merupakan kegiatan salah satu daripada antisipasi pendeteksian dini dari pemerintah Kecamatan Rambang Iru, yang mana secara hierarki dari pemerintah kabupaten mendelegasikan kepada tim kecamatan untuk dapat mengakomodir, untuk dapat mensosialisasikan dalam rangka, silakan Pak, dalam rangka kita akan menghadapi pergantian cuaca. Mungkin salah satunya lagi yaitu terkait dengan anomali cuaca sekarang ini. Walaupun pada saat ini seperti kita ketahui curah hujan masih cukup sedang, kategori sedang curah hujan, tetapi yang namanya cuaca kita tidak dapat mendeteksi. Oleh karena itu, dalam rangka pada hari ini kami ingin memberikan arahan, memberikan pembinaan ataupun sosialisasi kepada rekan-rekan delegasi dari tiap desa dalam kita menghadapi nantinya kalau terjadi ada kebakaran hutan dan lahan. Memang terkadang dalam hal fenomena kebakaran hutan dan lahan ini ada beberapa faktor penyebabnya, dan yang paling sering terjadi yaitu faktor daripada human error daripada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, walaupun nanti kita pada saat pelaksanaan di lapangan, walaupun kita tim Satgas Api yang notabene akan melaksanakan apabila terjadi bencana kebakaran hutan, tetapi tugas di samping itu kita wajib untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya wilayah yang hampir rata-rata wilayah masuk dalam wilayah hutan. Kalau kami melakukan pemetaan di wilayah Kecamatan Rambang yang berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan ini adalah wilayah yang sekitarnya itu kebanyakan wilayah baik itu hutan industri maupun hutan rakyat. Nah, ini perlu kita antisipasi, perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Bahan sosialisasi Bapak-Bapak sekalian hari ini akan dapatkan untuk dapat disampaikan kepada masyarakat kita, yang mana disampaikan tadi oleh Ketua Panitia bahwa Bapak-Bapak sekalian adalah merupakan delegasi dari tiap-tiap desa. Artinya adalah perwakilan dari tiap desa yang akan melakukan perpanjangan tangan, perpanjangan lidah daripada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan terhadap masyarakat. Karena Bapak-Bapak yang berjumpa 80 orang dari 16 desa ini merupakan ujung tombak daripada kita dalam hal penanganan karhutlah. Karena Bapak-Bapak sekalian merupakan adalah salah satu orang yang akan pertama sekali menyampaikan informasi baik kepada tim Satgas Karhutla tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Karena Bapak-Bapak inilah yang sekalian ini tinggal dan berdomisili
di wilayahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, pasca daripada kegiatan ini kami mohon kiranya kepada Bapak-Bapak sekalian yang akan dikomandoi oleh para kades untuk dapat terus mensosialisasikan dan untuk dapat memasang katakanlah CCTV di tiap-tiap desanya. Maksud kami CCTV itu untuk dapat memanjang ke indera penglihatannya, memanjangkan indera pendengarannya, supaya cepat mendapatkan informasi. Walaupun secara teknologi Badan Bencana juga ada, kami dalam grup juga melalui satelit dapat mengambil titik koordinat di mana ada titik hotspot. Tetapi Bapak-Bapak sekalian, walaupun nanti ada, kalaupun jangan sampai terjadi ada bencana kebakaran hutan, Bapak-Bapak sekalian harus ada penanganan pertama terlebih dahulu. Di tahun 2020 seluruh desa, kepala desa wajib menganggarkan belanja peralatan portable pemadam kebakaran. Artinya di tiap desa ada alat portable pemadam kebakaran. Memang kalau mau melihat volume daripada alat tersebut, mungkin kalau untuk dalam skala besar kebakaran mungkin tidak efektif. Tetapi minimal kita bisa melakukan deteksi awal ataupun penanganan awal terhadap kebakaran hutan tersebut menggunakan alat portable. Nah, nanti kalau kita sudah memasuki cuaca kemarau, musim kemarau, saya minta kepada seluruh rombongan kades, rekan-rekan Bapak Kepala Desa, untuk dapat mulai melihat, menginventaris, mengecek alat-alat portable-nya, supaya nanti pada saatnya kalaupun harus digunakan alat tersebut itu sudah siap. Jangan sampai nanti pada saatnya kita harus menggunakan alat tersebut, nak nyari selangnya di mana, alatnya macet pula, sumber mata airnya di mana. Jangan. Jadi sekarang kita melakukan sosialisasi. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada Bapak-Bapak sekalian, yang notabene ada merupakan tim Satgas Karhutla tingkat desa. Selesai output daripada kegiatan ini, Bapak sekalian akan mendapatkan suatu informasi penting dan suatu sistem ataupun teknis dalam hal menangani apabila ada terjadi bencana kebakaran hutan. Dalam hal kita melakukan penanganan awal, seperti saya sampaikan tadi, harus alat portable itu digunakan apabila pun itu harus digunakan. Mulai dari saat ini tolong dicek, Pak Kades beserta perangkat, tolong dicek alat portable pemadam kebakarannya tersebut masih bagus atau tidak. Tapi sepengetahuan kami belum pernah digunakan semenjak dibeli. Tapi mudah-mudahan memang jangan digunakan alat itu. Tapi walaupun itu tidak digunakan, belum digunakan, setiap tahun kita harus melakukan pengecekan alat tersebut, harus melakukan maintenance terhadap alat tersebut, supaya nantinya kalaupun harus digunakan secara emergensi, kita sudah siap. Bukan hanya kebakaran hutan, kadang-kadang ada terjadi bencana kebakaran rumah masyarakat. Pernah tempo hari di Lubuk Raman. Bersyukur di wilayah Kecamatan Rambang Niru kita ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang mobil damkarnya standby. Kami pernah mengusulkan Kecamatan Rambang Niru untuk diusulkan ada pengadaan mobil damkar khusus untuk kecamatan. Tetapi pertimbangan daripada pemerintah kabupaten, karena Kecamatan Rambang Niru ada beberapa perusahaan ring 1 dari wilayah kecamatan ini mempunyai mobil damkar. Nah, oleh karena itu mobil itulah yang akan dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran hutan ataupun kebakaran rumah masyarakat. Ada beberapa kecamatan yang jauh dari perusahaan yang sangat diperlukan, ada seperti Kecamatan Lubai Ulu, ada mobil damkarnya. Gunung Megang ada, Lubai ada dia mobil damkarnya. Saya pernah mengusulkan, tetapi tadi itu pertimbangan daripada Bapeda, dikarenakan kita wilayah Kecamatan Rambang Niru ada beberapa perusahaan yang memiliki damkar, yaitu MHP, PT Tel, dan UB Limau. Kami terus melakukan koordinasi dengan tim damkar perusahaan tersebut, dan nanti ada kontak personnya. Kami sudah minta juga kontak person untuk penanganan cepat apabila terjadi bencana tersebut. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian,
selaku peserta daripada sosialisasi pada hari ini, kami harapkan mohon kegiatan ini sangat penting dan nantinya setelah daripada kegiatan ini mohon untuk dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa bahayanya daripada karhutlah, kemudian dampak hukum apabila terjadi pembakaran hutan dan lahan oleh masyarakat. Nah, ini perlu kita sampaikan sosialisasi ini. Terkait mengenai hukum nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolsek. Dampak hukum ataupun pelanggaran hukumnya terhadap kebakaran hutan apabila dilakukan dengan sengaja nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolsek. Artinya kebakaran hutan ini menjadi perhatian. Tahun 2018 kalau nggak salah ya, 18 atau 19. Indonesia ini merupakan salah satu penyumbang daripada asap di wilayah negara tetangga. Jadi kebakaran hutan yang sangat hebat di wilayah kita. Oleh karena itu, mulai dari pemerintah pusat secara jenjang hierarki sampai ke pemerintah kabupaten sampai ke tingkat paling bawah pemerintah desa untuk membentuk tim Satgas Karhutlah untuk melakukan pendeteksian dini terhadap karhutlah dan untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahayanya dari karhutlah dan dampak hukum terhadap karhutlah. Berarti kegiatan ini, karhutlah ini adalah kegiatan yang sangat serius. Apabila terjadi pelanggaran itu masuk dalam hukum pidana. Berurusan dengan Pak Kapolsek. Tahun 2020 ada satu orang masyarakat kita diproses secara hukum karena terbukti melakukan pelanggaran karhutlah. Nah, kami tidak mau itu nanti terjadi dengan masyarakat-masyarakat lainnya, Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang dilema. Saya sering mendapatkan pertanyaan daripada masyarakat, Pak, cak mano kami nak buka lahan? Nah, ini perlu kita rumuskan. Tugas kita akan membuat suatu formula yang baik supaya kita bisa tetap buka lahan tetapi tidak terjadi pelanggaran hukum sehingga aparat penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum kepada masyarakat. Nah, ini memang kadang-kadang dilema bagi kita. Kami ini Pak biasa secara konvensional tradisi kami melakukan pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran. Sekarang tidak boleh. Karena apabila ini dilakukan akan berdampak hukum bagi Bapak-Bapak sekalian. Miris bagi kami Pak sebagai selaku pemerintah. Masyarakat ingin membuka lapangan pekerjaan tetapi dilakukan dengan cara yang salah sehingga dapat berdampak hukum, dan juga saya yakin aparat penegak hukum juga menjadi dilema apabila akan melakukan penegakan hukum secara profesional. Jadi ini kita akan menjadikan suatu tim yang sinergi untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Bapak-bapak sekalian merupakan delegasi daripada masyarakat. Bapak-bapak sekalian kami anggap sangat mengetahui dan sangat paham terhadap regulasi terhadap karhutlah. Oleh karena itu tolong Bapak-bapak sekalian, di setiap momen kegiatan, di setiap Bapak-bapak sekalian bersosialisasi kepada masyarakat itu dapat disampaikan bahwa informasi penting bahayanya apabila kita melakukan pembakaran hutan. Kemudian lagi silakan di tingkat desa untuk membuat suatu formula yang baik untuk lakukan pendeteksian dini ataupun penanganan awal apabila terjadi bencana karhutlah ini. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mohon dapat diikuti dengan serius kegiatan sosialisasi ini supaya di wilayah Kecamatan Rambang Nirong ini mudah-mudahan dengan seriusnya kita dalam hal menghadapi bencana karhutlah nantinya ini dapat kita minimalisir. Memang inilah tugas kita selaku pemerintah. Dan bagi Bapak-Bapak sekalian adalah bagian dari para pemerintah. Walaupun sekarang negara kita sedang dilanda bencana non alam yaitu coronavirus ini, tetapi kita tetap harus melanjutkan kegiatan-kegiatan kita kedinasan lainnya. Fokus terhadap penanganan COVID tetap dilakukan oleh tim Satgas COVID tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke dengan tingkat desa. Tetap kita lakukan penekanan penyebaran COVID, melakukan 3T kepada masyarakat, tracking, tracing, dan treatment kepada masyarakat yang terdampak COVID. Tetap kita lakukan sosialisasi, tidak lagi 3M, lah 5M, lah naik, lah mahal sekarang. Kalau awal-awal COVID ini regonya 3M, sekarang tidak lagi 3M, lah 5M sekarang ini. Sakingnya kita ingin melakukan penekanan penyebaran COVID-19 ini, Bapak sekalian.
Tugasnya apa? Tugas kita bersama-sama. Tugas kami pemerintah untuk memberikan edukasi, tugas masyarakat untuk dapat memahami terhadap situasi yang ada. Tugas masyarakat adalah mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah supaya itu dapat kita lakukan bersama, supaya kita dapat melakukan penekanan terhadap bencana-bencana alam ini. Oleh karena itu Bapak sekalian, kami sangat berharap sekali menaruhkan beban pundak kepada Bapak-Bapak sekalian selaku tim Satgas Karhutla tingkat desa. Tolong untuk dapat segera memberikan informasi dengan cepat kepada kami tim Satgas kecamatan. Tolong untuk dapat berkoordinasi intens kepada tingkat Tripika, kepada Danramil, kepada Polsek, yang mana di desa masing-masing ada Babinsa, ada Babin Kantipmas. Lakukan koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan. Dan apabila ada indikasi masyarakat akan melakukan kebakaran hutan dan lahan, tolong untuk segera diberikan edukasi untuk segera dilakukan, jangan dilakukan kebakaran hutan dan lahan. Beritahu Babinsa dan Babin Kantipmas sehingga kita dapat menekan jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kami juga mohon kepada para narasumber untuk dapat memberikan arahan ataupun bimbingan kepada tim Satgas Desa tingkat tim Karhutla Satgas Desa ini dapat diberikan. Kami berikan waktu seluas-luasnya. Mudah-mudahan informasi ataupun ilmu yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita berikan sebagai bahan edukasi kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat di wilayah Kecamatan Ramandiru dapat mengerti bahayanya daripada Karhutla dan termasuk konsekuensi terhadap apabila melakukan pembakaran hutan dan lahan ini. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari menjelang hari ini, kami Camat Ramandiru dengan mengucapkan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan resmi kegiatan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan tingkat Kecamatan Ramandiru tahun 2021 dengan resmi kami nyatakan dibuka.